Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof Wahid ya dan Bapak-bapak sekalian. Pada kali ini saya mendapat tugas giliran untuk mempresentasikan mata kuliah Recording in berjudul progress. evaluasi program dengan topiknya yaitu perennial and emerging issue in evaluation. Ya. Kalau referensinya itu memang sebagian besar ya sesuai yang buku referensi yang sudah diberikan, yaitu dari DONA, yaitu program Evaluation Theory and Practice ya, Theory and Practice. Nah, kita lihat jadi memang karena bahasa Inggris saya masih agak apa, jadi saya sering mengartikannya lagi gitu kan, jadi takut saya salah-salah. Mohon maaf kalau Pak Zul tadi kan sudah mahir Pak. Jadi kalau diperhatikan makna perennial and emerging issue in evaluation ini yaitu kurang lebihnya maknanya seperti ini: masalah-masalah abadi atau masalah-masalah mendasar dan yang muncul dalam evaluasi ya. Itu yang akan kita kupas kali ini. Rangkuman utamanya masalah-masalah yang muncul itu ada 3 ya dalam referensi buku DONA ini, yaitu yang pertama itu faktor politik atau inherensi politik. Jadi hubungan erat politik dengan nilai-nilai dalam evaluasi. Itu bisa sering menjadikan masalah di sini, antara konflik kepentingan dan sebagainya. Nanti insya Allah dikupas lebih jauh. Yang keduanya itu pertimbangan tentang peran dan metodologi evaluator yang tepat. Ya, jadi di sini peran evaluator juga metodologinya sebagaimana yang sudah dikupas pada teman-teman Bapak-bapak sebelumnya itu kan bermacam-macam. Nah, di sini ternyata bisa menimbulkan permasalahan sesuai dengan perkembangan zaman ya. Yang ketiganya, kebutuhan akan evaluator untuk menjadi responsif terhadap konteks budaya di mana mereka berada. Jadi nanti kalau evaluator mengevaluasi suatu program yang berkaitan dengan budaya, itu juga sangat rentan munculnya nanti permasalahan-permasalahan di dalam evaluasi tersebut. Nah, kalau diperhatikan dari bab 9 ini, bab 15 ini, itu untuk perennial and emerging issue itu ada 6 ya, ada 6 subtopiknya. Yang pertama, politik and value extending the history of evaluation to current times. Ya, maknanya kalau kurang lebih seperti ini ya, yang tertera politik dan nilai yang memperluas sejarah evaluasi ke zaman sekarang. Yang keduanya, pluralism in evaluation approach. Jadi pluralism atau pluralisme dalam pendekatan evaluasi. Yang ketiga, ongoing developments, cultural responsiveness and mixed method. Jadi perkembangan berkelanjutan, responsivitas budaya dan metode campuran. Yang keempat, credible evidence, need for more research on evaluation. Itu maknanya bukti yang dapat dipercaya. Jadi perlu lebih banyak penelitian tentang evaluasi. Dan yang kelima, strategies for addressing resistance to evaluation, yaitu strategi untuk mengatasi resistensi terhadap evaluasi. Dan yang terakhir adalah emerging issue, from here to eternity, masalah yang muncul dari sini ke keabadian ya. Itu ada 6, kita coba lihat satu persatu ya. Yang pertama tadi antara politik dan nilai, ternyata tugas yang sekarang kan adalah ini nih, yang nomor 15 di bawah ini, perennial. Tapi kaitannya untuk kaitan sejarah dari awal sampai sekarang ini, itu kita pertama melihat dari perkembangan teori ya. Perkembangan teori dan pendekatan evaluasi telah berkembang sejak awal. Ini udah kita bahas di sebelumnya, yaitu fokus di sini nih, di bagian 2 dari nomor 3 sampai sampai 6 ya, bukan sampai 5, sampai 6 di sini. Ini di sini berkembang ya, ada yang karena awal evaluasi kan mulai tahun 50 nih, antara tahun 1950-an itu baru-baru awal-awal. Terus di situ banyak menyajikan teori penting dan terus berkembang, pendekatannya itu kan berkembang dari awal-awal evaluasi itu, terus menyinggung pada periode pergolakan. Nah, ada juga periode pergolakan itu pada tahun 1970 ya, di periode yang di sini ya, di antara nomor 3 sampai nomor 6 ini. Pada tahun 1970 ketika di sini Lincoln memperkenalkan paradigma konstruktivis dan metode kualitatif ya. Ya ini nih yang nomor 5 berarti di sini ya. Terus ini disebut juga
periode di sini sejarahnya itu sebagai periode perang paradigma, ya, perang paradigma di sini. Nah, di selanjutnya relatif tenang antara tahun 80 sampai 90, jadi tidak terlalu bergejolak isu-isunya yang atau permasalahan-permasalahan yang muncul. Terus evaluasi tenang tapi terus bergejolak lagi pada tahun 2001 ya. Setelah ini kan mengacu ke evaluasi yang ada di Amerika, di negara Amerika karena ini bukunya Donna dari sana ya. Setelah pemerintah Amerika mengesahkan undang-undang istilah di sini NCLB ya, NCLB, No Child Left Behind. Jadi itu menekankan tentang mengesahkan kembali Undang-Undang Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi dia memasuki komunitas evaluasi kini memasuki masa pengkajian potensi penggunaan metode campuran. Jadi yang tadinya hanya kualitatif berubah lagi nanti metodenya. Jadi itu tuh isu-isu yang berkembang. Ini berkaitan semua antara politik dari evaluasi itu sendiri, antara politik dari pemerintahan juga berkaitan dengan nilai-nilai yang ada dalam evaluasi. Nah, di masih bagian 1 ada selanjutnya adalah istilah kontroversi mendefinisikan penelitian berbasis ilmiah. Ya, di sini namanya PBI ya, penelitian berbasis ilmiah, tapi bahasa Inggrisnya lupa saya. Nah, di sini katanya gini, prioritas desain eksperimen dalam penelitian berbasis ilmiah yang disahkan Undang-Undang Amerika tadi yang sebelumnya itu yang tahun 2001 itu ditolak ternyata ya. Jadi ini isu-isu yang berkembang ini ditolak oleh berbagai asosiasi seperti ini. Ada yang namanya AEA, ada yang namanya NEA, ada yang namanya NEA ya, jadi EES banyak ya. AEA ini kalau tidak salah itu adalah American Evaluation Society, NEA itu National Education Association. Pokoknya ini asosiasi evaluasi profesional ya. Apa penolakannya? Intinya gini, meskipun kami setuju dengan maksud untuk memastikan bahwa program yang disponsori pemerintah federal dievaluasi menggunakan penelitian berbasis ilmiah ya, untuk menentukan efektivitas intervensi proyek, kami tidak setuju bahwa metode evaluasi menggunakan desain eksperimental adalah yang terbaik untuk menentukan efektivitas proyek atau program evaluasi tersebut ya. Jadi itu yang ditentang berkaitan dengan metode evaluasinya, yaitu menggunakan desain eksperimental tadi, sebagian ditolak. Terus penolakan tersebut ada tandingannya lagi. Di sini tandingannya sejarahnya itu banyak ya. Ada dari Leonardo dan kawan-kawan, ada beberapa orang di sini, ada Thomas, David, sampai Bank Dunia ya. Penentangan umum terhadap penggunaan metode eksperimen dan kuasi itu ternyata tidak dapat dibenarkan dan tidak mewakili norma-norma metodologis di bidang evaluasi maupun pandangan segmen besar keanggotaan dari asosiasi evaluasi tersebut ya, dengan pengalaman signifikan dalam melakukan eksperimen dan evaluasi kuasi eksperimen dari efek program tersebut ya. Itu penentangannya. Jadi si Bank Dunia dan yang lainnya tadi merekomendasikan tetap penggunaan desain eksperimental atau kuasi ya. Jadi ini kan ada yang true atau yang semu ya, kuasi eksperimental, yang mensyaratkan bahwa dampak evaluasi mencakup ada kelompok pembanding ya. Kita tahu kalau eksperimen itu kan ada kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol ya. Cuma pelaksananya boleh kuasi, boleh eksperimen. Biasanya kalau eksperimen kan kalau kita lihat eksperimen itu berarti pengontrolannya penuh ya, pengontrolannya itu betul-betul tapi kalau yang kuasi itu semu, masih bisa kadang-kadang tidak, yang mempengaruhi terhadap evaluasi tersebut tidak bisa dikontrol secara penuh. Akhirnya AEA dan kawan-kawan setelah ada penentangan tadi, dia menjadi proaktif. Nah ini tahun-tahun berikutnya nih, masih perkembangan ini masih proaktif, menjadi proaktif, karena kalau bertentang dia malah melawan arus. Dia proaktif dan akhirnya memberikan kepada Federal Amerika Serikat nih, kepada pemerintahan itu
berupa task force, gugus tugas, memberikan kontribusinya, yaitu bahwa fungsi yang dapat dilayani evaluasi itu kata AEA ini atau organisasi profesi evaluasi tersebut, bahwa pemerintahan baru akan mendapat manfaat yang signifikan dengan menggunakan evaluasi program untuk, nah ini dikasih penjelasan, bisa untuk menjawab pertanyaan tentang masalah saat ini dan yang akan muncul, bisa mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi. Jadi dengan program evaluasi tersebut bisa seperti ini, bisa meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, bisa memantau kinerja dari program, bisa meningkatkan program dan kebijakan secara sistematis, apalagi bisa mendukung keputusan besar tentang reformasi program, perluasan ataupun penghentian program, menilai apakah program yang ada masih dibutuhkan atau masih efektif atau tidak, mengidentifikasi implementasi program dan kegagalan hasil, menginformasikan pengembangan program baru jika diperlukan, berbagi informasi tentang praktek efektif di seluruh program, ya, di seluruh program dan lembaga pemerintah. Ya. Nah, itu yang proaktifnya AEA setelah mendapat penentangan, justru dia membuat gugus tugas, terus memberikan usulan kepada pemerintah bahwa dengan program evaluasi sebenarnya bisa melakukan ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, subtopik berikutnya dari bab perennial ini itu tentang pluralism, ya, atau kalau dibaca di referensi itu paham atas keberagaman. Jadi pluralisme dalam pendekatan evaluasi, ya. Ini di sini kalau kita perhatikan tuh ada 3 topik, ya, 3 topik utama, 3 bagian utama dari subtopik ini. Yang pertama, untuk pluralisme ini dalam pendekatan evaluasi itu membangun hubungan erat dengan evaluan, ya. Evaluan itu kalau kita lihat itu adalah entitas yang akan dievaluasi, ya, yang akan dievaluasi, bisa proyek, bisa program, bisa kebijakan atau produk, ya, dan stakeholder. Jadi kalau stakeholder berarti pemangku kepentingan, ya, pemangku kepentingan berdasarkan asumsi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Jadi ontologis itu kan ilmu pengetahuan yang meneliti tentang segala sesuatu yang ada. Jadi pluralisme ini untuk pendekatan evaluasi, kalau melihat sisi ontologisnya itu bahwa ada banyak realitas dalam kenyataannya tuh, dan bahwa evaluator perlu terlibat secara tepat dengan pemangku kepentingan untuk menangkap berbagai realitas tersebut. Itu kalau ditinjau secara ontologis. Kalau secara epistemologis, yaitu ilmu yang membahas tentang teori itu sendiri, itu berpendapat perlunya terlihat erat dengan masyarakat dan membangun hubungan dan kepercayaan untuk menentukan kebutuhan siapa yang terpenuhi dan seberapa baik, serta kebutuhan siapa yang tidak terpenuhi. Ini kalau berdasarkan kajian epistemologisnya. Sedang berdasarkan kajian aksiologisnya atau kajian tentang nilai dari ilmu pengetahuan itu sendiri, evaluator perlu menghindari menempatkan diri mereka pada posisi Tuhan. Artinya mereka menganggap diri mereka di atas dan tidak terlibat dalam keributan. Itu jadi harus dihindari kalau dari segi nilai ini. Hal ini mengharuskan evaluator membenamkan diri dalam realitas pemangku kepentingan dan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor kontekstual di dalamnya. Ini pluralisme di sini, keberagaman di sini, masalah-masalah yang sedang terjadi berkaitan dengan pluralisme, menekankan evaluator harus tadi berhubungan erat dengan evaluan dan stakeholder, dan juga harus jangan merasa evaluator itu di atas segala-galanya, ya. Yang kedua, evaluator perlu membahas konsep advokasi. Nah, konsep advokasinya maksudnya dalam pekerjaan mereka itu memperjelas posisi nilai yang mereka pegang, yaitu mengadvokasi misalkan keadilan sosial, mengadvokasi kepentingan terbaik peserta atau ya terbaik peserta, ya, atau evaluan, dan juga menyatakan bahwa evaluator juga harus berusaha untuk pendekatan partisipatif, ya, karena secara efektif hidup berdampingan dengan advokasi selama evaluator memperjelas sikap mereka melalui isu-isu sosial, ekonomi, dan politik yang terkait dengan evaluasi yang mereka dalami tersebut.
Dan yang ketiga itu ada istilah evaluator transformatif, yaitu menangani ketidakseimbangan kekuasaan dalam masyarakat sebagai bagian dari pekerjaan mereka dengan mendorong lebih jauh untuk perubahan sosial dan kesetaraan. Jadi ini mendorong kepada menolong masyarakat bawah ya. Ini keterkaitan tentang hubungan penjelasan antara subtopik yang nomor 2 yaitu pluralisme tadi. Nah, lanjut yang ketiga. Masih ada 4 lagi ya. Yang ketiga ongoing development. Nah, ini perkembangan yang berkelanjutan. Ini di sini ditengoknya ada 2 ya. Ada 2. Yang pertama responsivitas budaya ditinjau kembali. Yang keduanya metode campuran atau mix method ditinjau kembali. Ini perkembangan berkelanjutannya tuh. Yang awalnya kan hanya kuantitatif, kualitatif, kesininya ditinjau kembali nih yang campuran. Kalau dilihat dari responsivitas budaya ini saya lihat hanya ngambil sebagian kecil, nih ada 2 poin. Pertama, perwakilan dari budaya yang beragam itu harus digunakan untuk memimpin evaluasi di komunitas mereka untuk memahami data yang dikumpulkan, dianalisis, dan ditafsirkan. Di sini memang contoh-contohnya mengacu ke suku ya. Jadi penelitian misalkan tentang budaya suatu suku tertentu, bukan penelitian, evaluasi ya, evaluasi tentang suku tertentu itu dimintanya jangan dari evaluator eksternal total, tapi harus ada anggota dari suku tersebut ya. Dari anggota dari suku tersebut. Kalau dikaitkan dengan kita konteks vocational education, mungkin bisa kita lihat misalkan di sini di pelajaran SMK ini atau vocational education kan ada pendidikan pelajaran normatif ya, seperti pendidikan seni dan budaya itu. Nah, apabila kita ingin melihat program atau mengevaluasi program tersebut, proses tersebut, maka kalau kita di luar dari asli budaya tersebut itu nanti sangat rentan menimbulkan masalah. Berarti di situ diminta nanti adalah agar ada anggotanya dari evaluator itu yang berasal dari budaya tersebut. Sehingga nanti lebih jelas memberikan informasinya terkait data, ya, terkait data. Tidak bisa total hanya dari luar, dari eksternal. Nah, contoh lain misalkan nih seperti yang disebut Sullivan tahun 2009, kombinasi anggota dan non-anggota komunitas disabilitas dalam tim evaluasi sebenarnya berhasil mengurangi margin. Nah, jadi untuk evaluasi misalkan tentang program disabilitas juga memang diharapkan juga ada anggota yang dari sana, dari dalam. Ya, tapi saya tidak tahu secara detailnya bagaimana supaya mengurangi marginalitas. Karena kalau hanya murni dari eksternal yang tidak pernah dia terlibat sebagai orang disabilitas, dia akan kesulitan menghasilkan data yang kredibel. Itu yang dari segi budaya. Kalau dari segi metode campuran, ini atau mix method, metode campuran menawarkan suatu strategi potensial untuk pengumpulan bukti yang dipandang kredibel dan valid oleh banyak pemangku kepentingan. Dan ini ternyata sudah dibahas ya oleh Bapak-Bapak sebelumnya, itu bab 9 bagian 43 ya. Di sini bukan 42 ya, 43, bab 9 dan bab 10. Kalau nggak salah ini Pak KB dan sebelumnya Pak D, tapi Pak siapa ini? Lupa saya di sini. Mulai dari metode yang kualitatif, kuantitatif, kualitatif, terus metode campuran. Ternyata katanya campuran ini sekarang ditinjau kembali pada saat perkembangan berkelanjutan ini untuk melihat yang lebih dipandang lebih kredibel dan lebih valid. Flodden juga memperkuat di sini pendekatan metode campuran dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman, ya, meningkatkan pemahaman si hasil tadi ya, hasil tadi. Karena kualitas penelitian itu kan mencakup beberapa dimensi dengan gradasi kualitas, bukan klasifikasi baik buruk. Nah, jadi kalau campuran kan nanti ada kualitatif, ada kuantitatif. Jadi disitulah ada gradasi kualitasnya itu dibutuhkan, maka penggunaan metode campuran. Baik, itu nomor 3 Bapak-Bapak. Yang keempatnya tentang bukti yang dapat dipercaya, itu ternyata masih perlu banyak lagi penelitian. Di sini secara garis besar saya coba bagi 3 ya, walaupun mungkin tidak mewakili semuanya. Yang pertama, bukti yang dapat dipercaya tadi, selain bukti yang dihasilkan oleh RCT, Randomized Control Trial,
ya. Uh, Ternyata analisis pidato, memo, dokumen sejarah, kasus hukum, dan dokumen lainnya, serta wawancara dan observasi digunakan untuk membuat klaim kausalitas atau hipotesis dari evaluasi tersebut, bisa lebih untuk menjamin pembuktian tersebut, ya, menjamin pembuktian tersebut. Terus relevansi, ya, relevansi di sini adalah kalau ingin melihat relevansi itu apakah informasi tersebut berhubungan langsung dengan hipotesis atau klaim yang dipertanyakan, itu kaitannya relevansi, ataupun kredibilitas. Makna kredibilitas ini, bisakah kita mempercayai informasinya, dan kekuatan pembuktian atau di sini disebut dengan inferensial, seberapa kuat informasi mengarah pada klaim atau hipotesis yang dipertimbangkan. Yang didukung ketepatan metode yang digunakan dalam melakukan evaluasi menjadi ruang pemikiran dan penelitian tambahan dalam masalah ini. Ya, jadi ini masih terus berkelanjutan dan masih terus menjadi bahan pemikiran bersama, karena memang masih terus muncul permasalahan-permasalahan berkaitan dengan relevansi, kredibilitas, dan kekuatan pembuktian tersebut. Yang berikutnya di sini adalah semua pembicaraan tentang perlunya evaluasi berkualitas tinggi untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan program tidak sepenuhnya mudah. Jadi walaupun kita sudah pakai bukti yang dipercaya dengan dengan kredibel dengan tapi ternyata realnya tidak mudah. Ini dicontohkan di sini, misalkan program di sini program DARE, ya, DARE, Drug Abuse Resistant Education, yaitu untuk menjauhkan remaja dari narkoba. Dan satu lagi, Just Say No, yaitu untuk mencegah kehamilan remaja. Faktanya ini kalau penilaian evaluasi ini tidak berhasil ini program ini, tapi sampai saat itu masih digelontorkan dana oleh pemerintah Amerika untuk terus didanai. Nah, ini menjadi pertanyaan besar untuk perlu bukti yang lebih dalam lagi, bagaimana perlu penelitian tentang evaluasi tersebut. Kenapa sudah dikatakan secara evaluasi tidak memberikan efektivitas yang bagus, tapi dia masih terus digelontorkan. Nah, faktor politik apa yang dibuat sehingga dia masih terus didanai sampai saat ini, ya, informasinya. Mungkin kalau di kita bisa lihat nanti program-program apa, seperti kurikulum apa yang masih kayaknya nggak relevan tapi masih terus dijalankan, ya, kayaknya mungkin seperti itu. Jadi secara evaluasi sudah nggak efektif nih, tapi kok masih, berarti ada apa di balik itu. Nah, itu menjadi permasalahan-permasalahan atau isu-isu yang selalu muncul dalam evaluasi. 2 lagi Bapak-Bapak. Yang kelima itu strategi untuk mengatasi resistensi terhadap evaluasi. Di sini setelah muncul-muncul yang lain, ada lagi yang teridentifikasi. Ternyata masalah-masalah yang muncul itu yang terakhir ini yang teridentifikasi dalam buku ini adalah ini, mengatasi penolakan terhadap evaluasi, ya. Ini yang menjadi masalah nih, bagaimana untuk mengatasi penolakan terhadap evaluasi, karena banyak program-program evaluasi yang tidak mau dievaluasi, ya, harusnya bisa dievaluasi tapi tidak mau, gitu kan, tidak mau. Kita lihat contohnya ini, alasan menghindari evaluasi nih. Nah, jadi ini saya hanya mengcrop dari itu. Ini ada yang di kotak 15.2 yang di PBB. Apa katanya alasan menghindari evaluasi ini? Ini juga akan menjadi resistansi terhadap evaluasi. Nah, maka nanti diperlukan strategi. Proyek kami berbeda, jadi dia nggak percaya nanti pada evaluator. Ini akan membutuhkan biaya yang mahal, yang terlalu banyak. Nah, akhirnya nggak usah dievaluasi kegiatan tersebut atau program tersebut. Kami tidak punya waktu untuk melakukan evaluasi tersebut. Banyak lah. Jadi di sini proyek atau kegiatan terlalu terbatas. Apalagi di sini, itu tidak masuk dalam rencana kerja kami. Nah, jadi evaluasi tersebut tidak masuk dalam rencana kerjanya. Apalagi kami belum pernah melakukannya, ya, kami belum pernah melakukan sebelum itu. Jadi selama ini program kerja ya jalan begitu aja, program kegiatan jalan begitu aja, tidak pernah dievaluasi. Jadi akhirnya dia menolak untuk dievaluasi. Pemerintah atau organisasi tidak menyukainya.
Ada juga yang beranggapan seperti ini. Jadi kalau orang mau mengevaluasi ini pasti ujung-ujungnya minta dana ya. Ujung-ujungnya minta dana. Jadi seolah-olah nanti kepada si pemangku kepentingan, nah ini minta dana nih. Nah, itu jadi akhirnya ditolak evaluasi tersebut. Nggak boleh. Itu bukan tanggung jawab saya dan seterusnya. Jadi ini bisa dilihat, ini jebakan dan sebagainya. Ini bisa secara detail ada di halaman 537 ya Bapak-Bapak semua. Apalagi kalau berkaitan dengan data nih, ada juga nih alasan untuk tidak terlibat dengan data evaluasi. Tapi di sini dikasih strateginya ya, dikasih strateginya dalam buku ini. Yang pertama, kalau misalkan tidak cukup waktu mendiskusikan hasil evaluasi, itu alasannya ya, alasannya. Nanti dibuatlah strategi. Yang pertama, kalau di bahasa kita kan maknanya adalah pertimbangkan untuk mengadakan satu pertemuan dalam setahun. Jadi supaya terdoktrin hanya satu pertemuan dalam setahun untuk mendiskusikan evaluasi tersebut. Ya, alasan tadi pakai buat strategi tersebut. Apalagi susun ulang rapat dewan. Ya, susun ulang rapat dewan sehingga data evaluasi dapat diintegrasikan ke dalam diskusi yang memungkinkan anggota dewan belajar dari pengalaman masa lalu. Nah, jadi digabungkan ke dalam rapat-rapat dewan ya, dalam rapat-rapat tersebut. Apalagi bentuk subkomite dewan yang bertanggung jawab untuk meninjau hasil evaluasi dan melaporkannya ke dewan penuh. Nah ini kalau tidak cukup waktu, alasannya ya, kalau alasan tidak cukup waktu untuk mendiskusikan hasil dari data evaluasi tersebut. Kalau hasil evaluasi tidak dapat ditindaklanjuti katanya, alasannya. Itu strateginya ada 4 di sini. Yang pertama, sintesikan hasil evaluasi sehingga Anda bisa langsung ke intinya dengan cepat. Ya, jadi langsung ke intinya apa nih? Disintesiskan supaya orang tahu bisa menindaklanjuti. Antisipasi poin keputusan, kapan dewan membuat keputusan tentang kelanjutan atau pemberian dana baru tersebut. Itu strategi yang kedua. Atau yang ketiga, pastikan evaluasi disertakan dalam rencana proyek sebelum didanai. Nah, jadi supaya bisa ditindaklanjuti berarti dipastikan sebelum didanai sudah dimasukkan supaya nanti bisa ditindaklanjuti. Kembangkan agenda khusus untuk apa yang dapat dipelajari dari evaluasi. Nah, ini tujuannya nih agar bisa menjawab alasan yang tidak bisa ditindaklanjuti. Kalau alasannya informasi tidak disajikan dalam format yang membantu wali amanat, mungkin di sini DPR kali ya bahasa dikitanya ini atau pemangku kebijakan. Ini bisa ada beberapa poin di sini ya, ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4. Ini katanya sesuaikan presentasi Anda dengan keputusan yang perlu dibuat. Ya, jadi formatnya dengan keputusan yang dibuat harus disesuaikan. Kita harus menyusun presentasinya agar format tersebut bisa membantu wali amanat. Ini kayaknya teringat kita waktu kuliah kebijakan publik ya. Ternyata dengan materi yang padat, tapi kita hanya diminta 5-10 menit, tapi harus to the point. Ternyata karena orang-orang dewan kan tidak mau yang bertele-tele. Nah, mungkin ini yang diminta oleh evaluator supaya format tersebut cepat membantu alamat dan to the point ke sana. Ya. Buat juga grafik ya atau kecenderungan atau risiko dan sebagainya. Jadi format-format tersebut itu adalah strategi-strategi yang digunakan ya. Apalagi fasilitasi dialog ya. Fasilitasi dialog bukan format format kuliah langsung tapi dialog. Ya, buatlah format yang membuat dialog terjadi diskusi antara evaluator dengan pemangku kebijakan tersebut. Ya. Terus, itu contoh strategi informasi yang disajikan jika formatnya tidak membantu kepada dewan ya atau wali amanat. Yang terakhir ini ya, untuk yang nomor 5 itu wali amanat tidak lihat nilainya, ya tidak melihat nilainya dari data evaluasi tersebut. Nah, ada juga strateginya di sini. Katanya sadarlah bahwa tidak semua wali amanat akrab dengan evaluasi. Ya, jadi peningkatan kapasitas bahkan pada tingkat ini mungkin diperlukan untuk menjelaskan. Jadi perlu kepiawaian seorang evaluator di sini. Apakah nanti menyewa orang yang mahir dari segi berdiskusi dan sebagainya agar wali amanat bisa melihat hasil tersebut. Terus pengembangan rencana evaluasi keseluruhan untuk yayasan akan sangat membantu dalam menjelaskan budaya pembelajaran yang dibutuhkan organisasi untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan evaluasi.
ya. Itu diminta membuat pengembangan rencana evaluasi secara keseluruhan agar bisa dilihat nanti oleh wali amanat tersebut. Yang ketiganya, konsultasikan konsultan eksternal. Jadi butuhkan konsultan eksternal yang ahli dalam evaluasi yang merupakan bagian dari proses edukatif bagi anggota dewan. Jadi perlu juga itu tadi, agar kalau kita misalkan nggak terlalu mahir sebagai evaluator, maka butuh diminta konsultan eksternal ya untuk menjelaskan ke wali amanat. Yang terakhir Bapak-bapak, topiknya adalah masalah yang muncul dari sini ke abadian. Jadi ternyata